Baik, selamat sore semuanya. Izin melaporkan diri, nama saya Christian Putra dengan NPM 2478 Mungkin pada video kali ini saya akan membahas ujian Cisco Packet Tracer dari 6.8.1 yaitu mengonfigurasi NAT untuk IP versi 4 ya. Eh, Tugas ini ya mungkin kalau secara dilihat kalian pelajari sendiri ini adalah gabungan dynamic NAT with path overload dan static NAT ya. Secara sederhana, NAT digunakan untuk menerjemahkan alamat IP privat menjadi alamat IP publik agar perangkat di jaringan internal dapat mengakses jaringan luar atau internet. Mungkin kalau dilihat dari tugasnya, ini hanya mengkonfigurasi router 2 ya. Oke, kita akan mungkin langkah pertama kita akan membuat standar name ACL dengan nama R2NAT. Ya. Nanti gunanya untuk menerjemahkan line 1, line 2, line 3. Oke, kita akan konfigurasi pada router 2. Cek, cek, cek. Apa suaranya sudah masuk ya? Enable configure terminal. Ya, ketika IP access list standar R2NAT. Nah, kita akan membuat R2NAT ini. Oke, kita cek result dulu. R2NAT, R2NAT ports. Oke. Lalu, ACL ini bukan apa ya, bukan untuk memblokir, tapi untuk memilih alamat internal mana aja sih yang akan dikenai ya, dikenai sama NAT. Lalu langkah 2 kita akan membuat NAT poolnya dengan nama R2 pool ya. NAT yang kita gunakan dari network 209.165.202.18/30. Oke, konfigurasinya masih sama di router 2. IP NAT pool R2 pool 29. Kita enter. Oke, karena alamat awal dan alamat akhir ya sama ya. Satu alamat publik ini bisa dipakai oleh banyak perangkat internal secara bersamaan dengan membedakan nomor portnya aja. Oke, langkah ketiga kita akan menghubungkan dengan perintah ipinat inside source list r2 pool r2 pool overload. Oke, lalu kita enter. Nah, sini inside source list ini gunanya untuk eh, alamat sumber dari jaringan internal yang cocok dengan ACL. Kan diterjemahkan. Lalu pool R2 pool ini alamat pabrik yang digunakan berasal dari NAT pool R2 pool. Lalu overload itu mengatakan path agar banyak perangkat yang bisa membagi IP publik. Jadi keyword overload ini sangat penting karena NAT pool itu hanya memiliki satu alamat publik dengan path banyak IP privat dapat diterjemahkan satu IP publik, tapi dengan nomor port yang berbeda-beda. Kita langsung ke langkah 4 di sini. Langkah yang keempat itu kita mengonfigurasi static NAT untuk server lokal titik PKA. Ya, alamat privat servernya adalah 192.168.20.24. Alamat pabriknya yang digunakan dalam alamat kedua dari network 209.165.22.128/30 yaitu 209.165.202.130. Jadi konfigurasinya IP NAT inside short static 192 168 20 254 209 165 230. Oke. Nah, di sini oke, setelah itu kita akan udah PKA, kita masuk ke langkah 5 ya. Menentukan interface inside dan outside NAT. Nah, interface yang menjadi inside NAT adalah interface yang mengarah ke jaringan internal. Faster net 0 versus 0, serial 10 serial 0.0.0 lalu serial 0.0.1. Nah, konfigurasinya kita isi IP NAT
inside IP inside. Lalu interface serial 00, IP, aduh, IP not inside tadi kan inside, ini inside lagi ya. Ya, lalu yang terakhir inside lagi. Interface serial 001 001 IP night inside. Oke, sudah. Interface yang menjadi outside nah adalah interface yang mengarah ke jaringan luar atau internet ya, serial 010. Nah, itu yang untuk outside-nya. Jadi kita akan ketikkan di sini IP night outside. Duh, sorry, outside. Oke. Lalu pembagiannya gimana? Jadi Fasternet 00 itu inside NAT, serial 000 itu inside NAT, lalu serial 00.1 itu NAT, lalu offset NAT itu serial 0.1.0. Itu. Di sini masih 87% ya. Apa yang kurang kita lihat. Di sini yang kurang R2 NAT belum terkonfigurasi. Oke, kita akan konfigurasi ulang. Nya di R2. Dan private tadi di akses R2 NAT. Permit R2 NAT 20 30. Permit kita ganti ini jadi 20, kita ganti 20 ini jadi 30. Oke. Lalu setelah itu udah ya, saya sudah cek, terus sudah 100%. Ya sudah semua, sudah bisa terhubung juga ya. Jadi mungkin rangkuman dari jawaban akhir Cisco Computer Racer eh, ini kan terdapat dua jenis NAT yang dikonfigurasi ya, yaitu dynamic NAT with path dan static NAT. Nah, dynamic NAT with path ini digunakan agar beberapa jaringan internal dapat berbagi lah satu alamat IP publik untuk mengakses jaringan. Nah, langkah pertama adalah membuat standar ACL dulu, nama ACL-nya yaitu R2NA tadi. Lalu ACL ini digunakan untuk menentukan jaringan internal mana saja yang boleh diterjemahkan oleh NAC. Jaringan yang diizinkan adalah LAN dengan alamat IP 192.168.10/24 ya. LAN 2 dengan alamat IP 192.168.20.0/24 dan LAN 3 dengan alamat IP 192.168.30.0/24. Perintah yang digunakan adalah IP access list standar AirDonat, kemudian permit atas 92.168.10.0.0.0.0.255 dan seterusnya sampai 30 ya. Langkah kedua adalah membuat NetPool, selalu R2 pool, NetPoolnya apa, gunain alamatnya apa. Lalu langkah ketiganya menghubungkan ACL R2 NAT, lalu langkah keempatnya mungkin eh, konfigurasi statik NAT ya, yang tadi saya lakukan, lokal PKA. Lalu langkah kelima menentukan interface yang berpartisipasi dalam NAT. Ya kayak Faster NAT 000 dari inside sama outside tadi yang saya konfigurasi. Mungkin kesimpulannya ya, tugas ini nih apa ya? Untuk memahami konfigurasi IV versi 4-nya Sinat menggunakan dynamic NAT with path, mungkin kan banyak apa ya? Banyak perangkat yang bisa terhubung gitu. Dari LAN 1, LAN 2, internal LAN 1, LAN 2, LAN 3, terus akses jaringan luar menggunakan suatu alamat pabrik ya. Sedangkan static, sedangkan static NAT mungkin akan server server internal lokal PKI.
diakses dari luar menggunakan alamat publik tetap. Nah, mungkin seperti itu ya. Mungkin cukup video penjelasan dari saya. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.